Ya, halo, apa kabar teman-teman? Sekarang saya mau membahas sedikit mengenai film yang sudah tayang sebenarnya sejak 1 bulan lebih yang lalu, tapi sekarang saya lagi teringat dan sekarang lagi suka-sukanya lagi bahas film. Karena itu saya ingin membaginya bersama kalian ya. Filmnya itu berjudul Lock and Key dan dia tayang di aplikasi Netflix. Jadi secara umum film ini tuh menceritakan tentang seorang anak yang bernama Body yang pindah ke rumah baru karena ayahnya meninggal. Nah, rumah tersebut merupakan peninggalan dari sang ayah sehingga mereka sekeluarga bersama 2 orang saudaranya dan 1 ibunya pindah ke tempat tersebut. Nah, di tempat tersebut mereka diantar oleh pamannya. Nah, kemudian di rumah tersebut si tokoh yang bernama Body ini menemukan kunci-kunci ajaib yang tersembunyi di rumah tersebut. Nah, kunci-kunci inilah yang menjadi dibahas sepanjang cerita dan pada akhirnya mempertemukan dia dengan tokoh antagonisnya dan pertarungan perebutan kunci pun dimulai. Ya, jadi sebenarnya adalah kisah fantasi ya. Jadi buat teman-teman yang menyukai genre-genre fantasi sangat direkomendasikan untuk menonton film ini. Nah, selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai alur ceritanya secara singkat. Jadi beberapa saat sebelumnya ayah dari keluarga ini itu meninggal dunia karena dibunuh. Nah, kemudian mereka pindah ke rumah yang baru dan ternyata rumah tersebut menyimpan banyak misteri. Sebenarnya ayahnya tidak mau mereka pindah ke sana, yang pada belakangan diketahui bahwa kenapa ayahnya tidak mau karena rumah itu menyimpan misteri yang dapat membahayakan mereka sekeluarga. Nah, kemudian si Body ini, si anak laki-laki dari keluarga tersebut, dia suatu hari pada saat masih bersih-bersih menemukan sebuah kunci dan kunci tersebut ternyata kunci ajaib. Jadi di rumah ini terdapat banyak kunci, bermacam-macam kunci yang setiap kunci itu memiliki fungsinya masing-masing. Misalkan kunci yang pertama ditemukan oleh sang anak itu adalah kunci pintu kemana saja. Jadi fungsinya itu mirip seperti pintu Doraemon. Kunci tersebut ketika dimasukkan ke dalam pintu dan dibuka, dia akan membawa seseorang ke tempat manapun yang dia pikirkan selama dia pernah pergi ke sana sebelumnya. Selain itu, ada juga kunci-kunci lain yang memiliki fungsinya masing-masing dan memiliki pasangan pintunya masing-masing. Ada kunci yang memiliki pasangan pintu atau benda, dan ada kunci yang bisa digunakan untuk semua benda. Contohnya tadi pintu kemana saja itu. Nah, seiring berjalannya cerita, jadi ini bukan film ya sebenarnya, ini adalah satu series yang terdiri atas. Nah, kembali lagi dengan cerita, seiring dengan berjalannya waktu, si tokoh anak ini pun menemukan kunci satu demi satu kunci yang lain. Nah, suatu saat dia mendengar suara dari samping rumahnya, dari sebuah sumur tua, dan dia di balik sumur tua itu, di dalam sumur tua itu ternyata ada seorang wanita muda yang meminta tolong. Nah, kemudian si anak tadi menolong wanita itu dan karena dibujuk akhirnya anak tersebut memberikan salah satu kunci kepada wanita tersebut karena katanya kunci tersebutlah yang dapat mengeluarkan dia dari sumur tersebut. Nah, ternyata diketahui belakangan bahwa wanita tersebut adalah tokoh antagonisnya atau sang tokoh jahatnya di cerita ini. Kemudian si tokoh antagonis ini membawa kabur kunci yang dia ambil dari si anak laki-laki ini. Nah, ada sebuah peraturan di kunci ini, yaitu kunci tersebut tidak bisa direbut. Kunci tersebut hanya bisa diambil apabila si orang yang memegang kunci itu menyerahkannya dengan keinginan hatinya sendiri. Jadi kalau
dia direbut, itu tidak bisa. Jadi penjahatnya tidak bisa merebut kunci tersebut kecuali si orang yang memegang kunci memberikannya. Nah, tapi pada saat itu ternyata si anak itu dikelabui, ditipu, sehingga si wanita muda tadi mengambil kunci pintu kemana saja dan kabur. Dan ternyata dia memiliki rencana jahat untuk memiliki salah satu kunci yang paling dia incar dari banyaknya kunci di rumah tersebut untuk membuka portal ke dunianya si wanita tersebut. Iya, wanita tersebut tidak berasal dari dimensi manusia, tapi berasal dari dimensi yang lain. Nah, ceritanya itu berfokus bagaimana perjuangan si anak ini dibantu dengan saudara-saudaranya setelah mereka yakin bahwa di rumah tersebut ada kunci ajaib dan melawan si wanita muda tadi. Dengan berbagai strategi, mereka kejar-kejaran dan saling bertarung. Strategi seperti itu juga ceritanya itu diisi dengan penemuan-penemuan kunci baru dan fungsi-fungsinya. Dan juga tidak lupa cerita ini juga menambahkan kisah-kisah percintaan antara remaja, cinta segitiga seperti itu. Karena targetnya remaja, jadi di dalamnya ada kisah-kisah percintaan seperti itu. Nah, kemudian endingnya adalah setelah mereka kejar-kejaran, beradu strategi, bertarung, baik secara fisik maupun secara pikiran, akhirnya mereka berhasil menangkap si wanita muda tersebut dan melemparkan dia kembali ke dunia asalnya. Tapi di akhir diungkap bahwa yang dilempar tersebut ternyata bukan si wanita muda tadi, tetapi orang lain yang diubah bentuk tubuhnya dengan menggunakan salah satu kunci ajaib yang dapat merubah fisik seseorang. Nah, sehingga di akhir film diperlihatkan bahwa si orang jahat yang aslinya itu telah menyamar menjadi orang yang lain. Dan pada akhir film juga diperlihatkan bahwa salah satu makhluk dari dunia lain tersebut datang ke dunia manusia juga dan membantu si wanita muda tadi yang telah menyamar menjadi orang lain. Nah, kenapa mereka bisa dikelabui? Karena ternyata si penjahat tadi selain menyamar menjadi wanita muda, dia juga membentuk tubuhnya menyamar menjadi salah satu dari teman si kakak anak tersebut, sehingga dia bisa membaur bersama teman-teman anak-anak tersebut, teman-teman kakaknya, dan mengelabui mereka seolah-olah mereka sebagai teman, seolah-olah mengejar musuh, padahal si musuh itu ada di antara mereka sendiri. Oke, untuk detailnya tidak saya terlalu bahas supaya dapat memberikan ketegangan sendiri ketika kalian menontonnya secara langsung. Yang saya suka dari film ini, TV series ini adalah dia fantasi, tetapi dia fantasinya tidak terlalu berlebihan. Tidak, misalkan ada naga terbang lah, ada monster yang sangat besar atau apa, itu tidak sangat berlebihan ditampilkan. Jadi fantasi yang soft atau halus menurut saya. Jadi saya suka ya. Saya pribadi kurang suka dengan fantasi yang sangat full dengan fantasi seperti di Alice in Wonderland. Saya pribadi kurang suka yang seperti itu. Saya lebih suka film yang misteri dan thriller. Ya, itu juga alasannya kenapa film ini menarik bagi saya, karena di dalamnya banyak misteri dan banyak thrillernya juga. Kemudian yang saya suka yang kedua ini adalah si tokoh anak ini yang laki-laki itu sangat bagus dalam menampilkan seorang anak laki-laki yang bisa saya bilang ini menggemaskan ya, orang yang ceria, dan bagaimana dia bisa menyemangati kakak-kakaknya, memberikan semangat kakaknya. Menurut saya dia betul-betul sukses menjadi seorang anak yang disukai, likable lah ceritanya. Nah, yang tidak saya sukai itu adalah di TV series ini kurang mengeksplorasi kuncinya lebih dalam. Jadi dalam satu episode itu biasanya diperkenalkan 2 macam kunci dan hanya disebutkan saja fungsinya seperti apa. Misalnya ada sebuah kunci yang ketika dimasukkan ke box musik,
orang tersebut dapat menyuruh orang lain untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, itu hanya ditampilkan sebatas itu saja, tidak dieksplorasi lebih dalam lagi. Hanya satu kali dipakai dan sudah. Nah, itu juga yang saya pikir yang tidak saya suka, karena kenapa kunci-kunci yang seharusnya dipakai itu tidak dipakai di cerita. Misalnya yang kunci musik box tadi, seharusnya dia bisa menggunakannya untuk melawan si penjahat tersebut. Dengan kekuatan kunci itu dia bisa menyuruh penjahat tersebut entah memukul dirinya sendiri atau apa ya. Kenapa tidak digunakan seperti itu? Secara keseluruhan menurut saya bisa memberikan nilai 8/10 kepada film ini karena sudah sangat bagus, dan setiap ending episodenya itu akan membuat kita menantikan episode selanjutnya. Begitu juga dengan di akhir season, ternyata masih ada peluang untuk season selanjutnya. Nah, itulah dia pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa pendapat kalian mengenai TV series ini? Apakah kalian punya teori-teori atau punya saran masukan? Silakan kalian sampaikan di bawah di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.